Halo sahabat movie, jumpa lagi dengan Epix Film. Kali ini saya akan menceritakan drama Korea yang berjudul Kingdom, yang dibintangi oleh Jo Ji Hoon, berperan sebagai sang putra mahkota, yang bernama Lee Chang. Bae Dona, yang berperan sebagai seorang tabib bernama Seobi. Kim Sang-ho, yang berperan sebagai ajutan setia mahkota, bernama Moyang. Kim Hye-jun, yang berperan sebagai tokoh antagonis sang ratu. Sedangkan film ini, awal dirilis di tahun 2019. Tapi sebelum memulai film ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan alur film selanjutnya. Film ini mengisahkan ambisi sang ratu yang ingin berkuasa, dan menuduh putra mahkota akan berkhianat dan melakukan kudeta. Sang putra mahkota yang curiga atas kesehatan ayahnya, yang sengaja ditutupi oleh ratu, dan ayah sang ratu, yang saat itu menjabat sebagai menteri kerajaan, agar pewaris tata kerajaan tidak jatuh di tangan putra mahkota. Mereka dengan sengaja menutupi kematian sang raja, sampai anak yang di dalam kandungan sang ratu lahir, dan menggeser posisi putra mahkota. Mereka pun membangkitkan sang raja dengan tanaman yang terlarang. Film dimulai dengan seorang tabib istana yang bernama Tabib Lee diutus untuk mengobati sang raja yang saat itu sudah menjadi mayat hidup. Tapi, yang terjadi malah muridnya lah yang saat itu dimangsa oleh sosok zombie penghisap darah, yaitu sang raja. Beberapa cendekiawan pun sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di istana dengan menempelkan selebaran tentang kematian sang raja, agar semua rakyat hanya tahu yang sebenarnya. Tapi, tidak lama, tangan kanan Perdana Menteri mengetahui akan hal itu, dan akan mencari siapa saja cendekiawan yang terlibat, untuk dihukum mati, beserta semua keluarganya. Terlihat, dia dengan kejamnya memenggal anak buahnya sendiri, karena lengah membiarkan selebaran tersebut. Malamnya, terlihat klan Haewoncho, atau tangan kanan sang Perdana Menteri, menangkap semua pelajar muda, tanpa menyisakan seorang pun. Mereka pun dikumpulkan untuk disiksa, agar mengaku siapa yang menyebarkan selebaran tersebut. Terlihat seorang pelajar yang dengan berani mengatakan yang sebenarnya. 자기들 입속만을 채우기 바로 해원조 씨놈들이야. 고열을 빨아먹는. Sementara sang putra mahkota yang memohon kepada sang ratu untuk menemui ayahnya, tapi dihalangi oleh sang ratu, dan berusaha menutupi yang sebenarnya. Putra mahkota pun terlihat sangat kesal, dan mulai curiga. Dia pun meminta tolong kepada ajutannya, untuk mencuri jurnal kerajaan, yaitu sebuah buku laporan, tentang keadaan sang raja. Malamnya, dia menyelinap masuk ke dalam ruangan sang raja. Tiba-tiba sekilas di hadapannya, terlihat sosok bayangan yang seperti bukan manusia, dengan bau busuk yang menyengat. Dia pun bersiap dan menghunuskan pedangnya. Tapi saat dia membuka pintu tersebut, yang ada malah putra Perdana Menteri, bersama anak buahnya. Karena terlanjur ketahuan, putra mahkota pun terang-terangan ingin segera menemui ayahnya, dan jelas dihadang oleh mereka. Tapi saat dia membuka pintu tersebut, anehnya, yang ada malah Perdana Menteri. Di saat putra mahkota sudah kembali di kamarnya, dengan ditemani ajudannya, yang berhasil mencuri jurnal kerajaan, segera dia membuka isi jurnal, yang ternyata dan di buku itu tertulis nama Tabib Lee Sembunyi, atau Tabib Lee, satu-satunya orang yang mungkin bisa menceritakan keadaan sang raja yang sebenarnya. Putra mahkota pun bergegas mencari keberadaan tabib tersebut dengan ditemani ajudannya.
untuk segera mengungkap kebenarannya. Sementara di Dongnai, sebuah desa terpencil kediaman tabib tersebut, terlihat banyak orang-orang yang sakit dan kelaparan, dikarenakan istana sudah tidak memperdulikan lagi rakyatnya. Tidak lama, terlihat kedatangan tabib Li. Sepulang dari istana, mereka pun berharap akan bantuan beras istana. Tapi yang ada malah jenazah temannya, yang saat itu dikorbankan sebagai santapan mayat sang raja. Mereka pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi tabib Li hanya diam, dan seakan tidak berani mengatakan apapun. Sementara di istana, terlihat sebuah rapat pejabat istana, yang membahas tentang tuduhan rencana kudeta sang putra mahkota. Akan tapi, sebagian penjabat pun meragukan akan hal tersebut. Tapi, dengan siasat liciknya, sang Perdana Menteri pun dan mengarang cerita jika surat tersebut adalah tulisan putra mahkota, yang akhirnya putra mahkota pun dinyatakan sebagai pengkhianat dan akan dijatuhkan hukuman. Para penjilat klan Haewon-ho pun segera mencari keberadaan pangeran. Untungnya, di saat itu, pangeran sudah pergi ke Dongnyu untuk mencari tabib Li. Perdana Menteri pun sudah menduga akan hal tersebut dan segera mengutus pasukannya untuk menyusul ke Dongnyu agar rahasianya tidak bocor di tangan pangeran. Sementara di Dongnyu, terlihat orang-orang yang sedang menyantap daging. Seseorang yang ada di sana pun keheranan, entah dari mana mereka mendapatkan daging-daging tersebut, dan mengira apakah mereka sedang menyantap daging rusa. Padahal, memburu rusa adalah melanggar peraturan pemerintah dan bisa dihukum mati. Tetapi, belum sempat dia menanyakan dari mana asal daging-daging itu, tiba-tiba seseorang menghampirinya dan meminta tambah semangkok daging lagi untuk istrinya yang hamil. Dia pun tanpa tahu apa-apa, akhirnya mengiyakan permintaan tersebut. Di saat dia menuangkan daging itu, dan tiba-tiba dia melihat potongan daging manusia, lantas dia pun terkejut. Segera dia mendatangi rekannya yang bernama Yongsin. Dialah orang yang memasak daging tersebut, yang ternyata jenazah temannya sendiri, dan mencaci makinya. Tidak lama setelah itu, semua orang yang terlanjur sudah memakannya pun terlihat seperti keracunan, hingga mereka semua meregang nyawa. Dikarenakan jenazah tersebut adalah bekas gigitan sang raja. Tidak lama setelah itu, mereka semua pun bangkit dan berubah menjadi mayat hidup penghisap darah, dan segera memangsa siapa saja yang di sana. Film pun bersambung. Sampai jumpa di next episode.